Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Perang Salib merupakan sebuah peristiwa yang besar. Namun, perlu diketahui bahwasannya akhir dari peristiwa ini bukanlah berakhir di negeri Syam, melainkan akhir dari peristiwa ini ada di ujung barat yang jauh sana, di negeri Islam yang menjadi pabrik tokoh, yaitu negeri Maroko. Saat dimana sebuah kekuatan Salibis gabungan dihancurkan oleh Persatuan Aliansi Umat Islam dan terjadi pada peristiwa yang bernama peristiwa Wadi al-Makhazin. Peristiwa ini berawal dari sebuah kisah di mana Maroko dipimpin oleh seorang sultan. Ya, terjadi pada abad ke-16. Nama sultan ini adalah Muhammad Al-Mutawakkil, dan Sultan Muhammad Al-Mutawakkil diketahui bukanlah seorang sultan yang lurus. Beliau tak segan-segan menjalin kerjasama dan persekutuan dengan orang-orang kafir, antara lain dengan Inggris dan terutama dengan kekuatan-kekuatan Eropa lainnya. Dan ketika itu perlu diketahui terdapat dua pamannya, yaitu Abdul Malik dan satunya lagi yang bernama Sultan Ahmad Al-Mansur rahimahullahu ta'ala. Kedua sultan di atas ini memiliki politik jihad yang lurus dan tidak condong kepada orang-orang kafir. Hal inilah pula yang menjadi pelajaran. Hendaknya kita tidak begitu dekat dengan orang-orang yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang tidak beriman padanya, karena hal ini juga merugikan kaum muslimin pada umumnya. Akhirnya, kedua paman tersebut meminta bantuan kepada Kesultanan Turki Utsmani yang kala itu berpusat di Konstantinopel, dan dikirimlah prajurit-prajurit terbaik Turki Utsmani hingga akhirnya posisi Abdul Malik mampu dinaikkan sebagai sultan, dan beliau rahimahullah memimpin Maroko dengan kepemimpinan yang bijaksana, menggiatkan pembangunan, dan pada masanya Maroko menjadi sebuah negeri yang sejahtera. Keberhasilan ini tentunya tak lepas dari dampingan saudaranya yang bernama Ahmad Al-Mansur rahimahullah. Tidak hanya itu, selain itu juga bahkan beliau juga membangun armada perang yang kuat untuk menjaga Maroko dari musuh-musuh Islam yang berambisi menyerangnya sewaktu-waktu. Muhammad Al-Mutawakkil lalu mengirim surat kepada Raja Portugal yang kala itu bernama Sebastian untuk minta bantuannya dan membujuk Sebastian agar menyerang Maroko. Dan kala itu di Eropa juga dikumandangkan perang salib untuk menyerang Maroko. Maka Sebastian menyerukan perang salib dan dibentuklah pasukan salib yang amat besar di bawah kepemimpinan Sebastian. Pasukan salib yang terdiri dari berbagai bangsa Eropa kala itu. Jumlah pasukan ini tidaklah kecil, mencapai sekitar 100.000 pasukan lebih, dan terdiri dari negara Kaisaran Portugal. Setelah itu juga diikuti oleh Kerajaan Italia, dan tak hanya itu, bahkan juga diikuti oleh Jerman. Setelah itu diikuti pula oleh Kerajaan Spanyol, dan ikut pula Al-Mutawakkil yang digulingkan secara hina. Di sisi lain, pasukan Maroko di bawah Abdul Malik berjumlah lebih kecil, dan pertempuran yang tidak seimbang pun pecah antara kedua pasukan. Di pertengahan pertempuran, Abdul Malik sendiri syahid karena penyakitnya. Kepemimpinan lantas beralih di tangan Ahmad Al-Mansur, saudaranya, yang berhasil mengalahkan pasukan musuh secara telak dalam pertempuran tersebut. Raja Sebastian sendiri tewas dalam pertempuran tersebut. Begitu pula Al-Mutawakkil Muhammad yang mendukung raja tersebut, dan banyak pula tentara salib yang tewas dalam pertempuran tersebut. Setelah pertempuran, Ahmad Al-Mansur ditunjuk untuk menjadi seorang raja, dan masanya lah Maroko mencapai masa-masa kejayaan, yang mana kemajuan ini belum pernah dicapai dalam masa-masa. Dan kemajuan ini pula yang menyebabkan Maroko tak bisa dianeksasi dalam Kaisaran Utsmaniyah yang kala itu juga tengah berkembang pesat.
Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ikuti serial yang lainnya.